Tapi ketika mati lampu baru dia dicaci maki PLN. Oleh sebab itu menjadi pegawai PLN itu memang mesti banyak-banyak beribadah. Karena kalau tidak disumpah orang. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang tidak paham. Begitulah manusia ini, kalau dapat nikmat dia lupa, begitu nikmat itu hilang baru dia ingat, dan ingatnya itu penuh dengan sumpah serapah. Sampai-sampai dulu saya dengan PLN ini hubungannya dari mulai kajian rutin di PLN Pekanbaru. Saya ada kajian rutin setiap pagi, lupa hari Jumat apa hari Kamis apa hari Senin, tapi yang jelas itu hari kerja di musola kecil PLN Pekanbaru. Setelah itu kemudian PLN Provinsi Riau sampai meresmikan masjidnya, bahkan meminta nama masjidnya. Saya kasih nama masjidnya, Masjid PLN Riau itu Masjid Ad-Diya. Diya artinya cahaya yang terang benderang. Bedanya dengan nur, nur artinya cahaya bulan. Sedangkan cahaya matahari itu disebut dengan Diya. Saya tidak pakai nur cahaya bulan karena yang biasanya diambil cahayanya oleh PLN itu cahaya matahari, bukan cahaya bulan. Sedangkan cahaya bulan itu memantulkan cahaya matahari. Cahaya yang paling kuat yang asli dari sumbernya adalah cahaya matahari. Maka saya kasih nama masjid itu Masjid Ad-Diya. Diya, cahaya yang terang benderang. Lalu kemudian ketika saya ada jadwal pengajian di suku Talang Mama, lebih kurang 5 jam naik kendaraan roda 4 dari ibu kota provinsi sampai ke tepi sungai. Dari sungai kami masuk lagi ke dalam, ke hutan lindung lebih kurang 7 jam. Sampai di dalam itu ada masjid, lantainya semen hancur bercampur tanah. Kemudian dinding-dindingnya pula kayu yang lapuk. Lalu kemudian 2 orang pegawai PLN kami bawa masuk ke dalam. Akhirnya mereka melihat, mencatat-catat, menulis-nulis. Setelah sampai ke kota Pekanbaru, mereka sampaikan ke saya, Ustaz Abdul Somad, masjid yang di dalam itu insya Allah PLN yang akan menyelesaikannya. Nah, jadi masalah PLN membangun masjid ini, PLN membangun kelas di suku terasing, memang sudah lama saya dengar, saya tahu, apalagi zakat PLN itu amat sangat besar dan bermanfaat buat umat. Dan hari ini pula di kota Palembang, Sumatera Selatan, saya diberikan lagi kesempatan untuk bersama dengan keluarga besar PLN dalam rangka memasuki masjid yang baru, besar, megah, mewah, Masjid Nurul Ikhwan. Nur cahaya, ikhwan persaudaraan, cahaya persaudaraan. Di masjid ini kita tidak lagi melihat suku, bangsa, rupa, warna kulit orang, tapi yang dilihat adalah bersaudara. Dan persaudaraan itu diikat oleh satu ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa annal masajida lillah. Masjid itu punya Allah, masjid itu milik Allah. Oleh sebab itu walaupun namanya Masjid PLN, dijelaskan oleh Pak GM tadi bahwa ini Masjid PLN, tapi ada anak-anak sekitar yang datang mengaji kemari. Memang ini Masjid PLN, tapi pegawai-pegawai kantor sekeliling PLN ini ternyata sholatnya juga datang kemari. Oleh sebab itu dalam Islam tidak ada masjid suku, masjid orang Melayu yang Batak dilarang masuk, tak ada. Masjid orang Batak, orang Jawa tak boleh masuk, tak ada. Dalam Islam itu wa annal masajida lillah. Tapi tentu kita tetap menghormati yang bangunnya, yang mewakafkannya. Itu adalah salah satu penghormatan dalam Islam. Oleh sebab itu maka pertama didirikan di atas muka bumi ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi lallazi bi Bakkah, yang ada di kota Bakkah. Nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura. Masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Setelah itu bangunan yang kedua apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Diabadikan 2 masjid ini dalam satu ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya ya Rasulullah? Kata Nabi arba'una sanah, 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala membuat bangunan yang pertama di atas muka bumi ini adalah masjid. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW ketika beliau pindah
hijrah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bangunan yang pertama yang beliau bangun juga masjid. Itulah Masjid Quba. Dibangun pada hari Senin. Begitu beliau sampai, hari Senin sampai di Quba menginap 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam itu berdirilah satu masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Selama 6 tahun di Madinah ini tidak bisa pergi ke kota Makkah, dihadang oleh kafir musyrik. Maka ada hiburan dari Nabi SAW. Siapa yang sholat di Masjid Quba berarti dia sudah sama dengan melaksanakan umrah. Siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat sama seperti melaksanakan umrah. Maka beramai-ramailah sahabat yang rindu untuk tawaf di Ka'bah, rindu untuk melaksanakan umrah ke tanah suci, datang ke Masjid Quba. Baru kemudian tahun ke-6 sahabat bersama Nabi SAW sampai ke kota Makkah. Itu pun dihadang, tidak boleh masuk. Akhirnya dibuatlah perjanjian 22 km dari kota Makkah. Tempat perjanjian itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7 baru bisa masuk. Itu pun umrah qadha namanya, dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Tahun ke-8 barulah bisa Nabi masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Itu yang disebut dengan pembebasan kota Makkah, yang terkenal populer dengan istilah Fathu Makkah. Artinya apa? Islam selalu memberikan alternatif. Kalau engkau bisa melaksanakan umrah, pergilah ke kota Makkah. Tapi sekarang orang tak bisa melaksanakan umrah, maka sholatlah di Masjid Quba. Orang Madinah yang tak bisa melaksanakan umrah karena COVID-19, karena terbatas bisa masuk Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Quba. Nah, bagaimana dengan kita? Maka kita yang berada di Palembang, Sumatera Selatan pun tidak berkecil hati, karena kita juga bisa dapat pahala umrah dengan sholat di Masjid Nurul Ikhwan ini. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Syaratnya 4, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq. Kata Nabi, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Ini menunjukkan Islam tidak menutup satu pintu kebaikan. Makanya kalau ada satu pintu kebaikan yang kita lolos, tidak sempat melakukannya, jangan sedih, ada pintu-pintu yang lain. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Tak bisa membangun masjid secara pribadi, membangun masjid secara institusi. Ini dilakukan oleh PLN. Jadi aslinya kita ini memang punya cita-cita membangun masjid. Dalam kepala kita, nasihat kepada anak-anak kita, jangan sampai mati sebelum bangun masjid. Dalam hati mesti ada niat, dalam hati, sebelum saya mati saya mesti bangun masjid. Makanya mencari duitnya semangat. Kalau dia ada bisnis di luar ini semangat. Kalau dia kerja menabungnya semangat. Karena cita-citanya bukan cuma bangun rumah, tapi bangun masjid. Sebelum mati bangun masjid. Tidak bisa bangun masjid pribadi, institusi. PLN bangun masjid sudah banyak sekali. Yang saya alami sendiri, masjid kantor PLN, masjid yang dibangun oleh PLN di kampung suku terasing, masjid-masjid yang direnovasi ulang oleh PLN. Oleh sebab itu ini juga bagian dari amal berjamaah. Maka disebut dia dengan Nurul Ikhwan, cahaya persaudaraan, karena bersaudara dalam tolong menolong menegakkan rumah Allah. Tapi kebahagiaan jangan sampai euforia sesaat melihat masjid yang megah, yang cantik, yang terang benderang, yang sejuk, yang dingin, lalu kemudian senang, belum cukup. Orang beriman itu tidak pernah merasa pada zona aman. Dia selalu ingin terus. Setelah masjidnya siap, ada yang lebih berat lagi dari membangun masjid. Masjid ini luar biasa cantik, tapi cukup dibangun dalam 10 bulan selesai. Itu menunjukkan kemapanan ekonomi. Berbeda dengan masjid-masjid swadaya masyarakat yang dibangun di pinggir jalan, kesulitan yang luar biasa. Ini nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah, maka ceritakanlah. Ini dalam rangka menceritakan nikmat Allah kepada saudara-saudara kita, makin semangat dia untuk membangun masjid. GM-GM yang lain, BUMN, perusahaan, swasta, pegawai-pegawai, maka mendengar cerita ini, di-share
ditonton secara streaming, disaksikan, ditonton di YouTube, maka ini memberikan semangat luar biasa. Ini bagian dari dakwah. Mungkin selama ini saya hanya berceramah, marilah membangun masjid, tapi sekarang melihat nyata masjid. Saya senang juga diundang dalam acara peresmian masjid ini, berarti ceramah saya selama ini didengarkan oleh jamaah. Yang selama ini selalu saya katakan, tolong undang saya meresmikan masjid, jangan lagi undang meletakkan batu pertama, karena banyak batu pertama diletakkan tak selesai-selesai sampai batu terakhir. Jadi PLN termasuk yang mengabulkan permohonan harapan doa saya. Setelah masjid siap selesai, baru saya diundang datang, maka tampaklah bahwa jamaah tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga mengabulkan dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh para ustadz dan guru-guru kita. Nah, ada kebahagiaan dalam hati orang beriman ketika masjid sudah tegak berdiri, tapi jangan cukup sampai di situ. Ada lagi yang lebih berat daripada itu bagi orang yang merasa itu beban, tapi bagi orang yang merasa itu adalah sebagai ungkapan syukur, dia tetap memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Apalagi kita punya pimpinan yang peduli kepada masjid, tentulah tidak terhalang untuk beribadah. Bagi bapak ibu yang bekerja di suatu institusi, instansi, kantor yang pimpinannya peduli kepada ibadah, itu merasa tidak biasa-biasa saja, bukan nikmat. Tapi bagi orang yang bekerja, tidak terhitung berapa SMS, WhatsApp yang masuk ke dalam handphone saya, atau melalui jamaah, atau melalui tim yang bertanya, pertanyaannya tak masuk akal, tidak logis. Di antara yang saya ingat, Ustadz, apa hukumnya sholat di dalam WC? Saya sangka dia mau ngetes saya, karena WC itu kan tempat najis, sedangkan masuk tempat WC aja pakai kaki kiri. Doanya saja, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, bukan doa masuk kantor DPR. Ada kemarin yang menyebarkan WA, itu saya bilang itu mesti diluruskan. Itu doa masuk WC. Aku mohon perlindungan Allah dari jin, dari setan jantan, setan betina. Ada orang yang minta pertanyaan ke saya, tolong tanyakan ke Ustadz Somad, apa hukumnya sholat dalam WC? Saya katakan, ini mau ngetes apa serius? Tapi kalau mau serius saya jawab, bahwa sholat di dalam WC tidak sah, karena di situ ada najis. Walaupun sekarang WC itu ada satu lubang najisnya, ada lantainya yang bersih, tapi tentu ada kecipratannya. Maka dalam Islam diajarkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Lalu kemudian apa sebabnya dia sholat dalam WC? Lalu dibalaslah panjang, dia sholat dalam WC ini Pak Ustadz, karena di tempat kerjanya tidak disediakan waktu untuk sholat. Jadi masuk jam 8 pagi, keluar jam 5 sore, sholat zuhur dengan sholat asar tidak boleh sama sekali. Supervisor saya tidak membolehkan saya sholat. Akhirnya saya masuk ke dalam WC, saya bawa kain, keringkan, pakai tisu, saya arahkan ke kiblat, sholat saya di dalam itu. Maka berlakulah hukum darurat tubihul mahzurat. Lama tidak ada najis, bisa dipisahkan. Ininya ini di situ, bersempit-sempitlah di situ, pada tidak sholat sama sekali. Darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang. Dia membaca itu betapa kita mensyukuri nikmat Allah, bisa bekerja mencari nafkah, tapi juga tidak terhalang beribadah. Tidak terhitung berapa security yang me-WA saya bertanya apa hukumnya kami tak sholat Jumat berkali-kali Pak Ustadz. Sedihnya kami. Jadi ternyata di balik seragam yang gagah perkasa itu ada hati yang remuk redam karena tak dapat beribadah. Ada lagi beberapa pertanyaan ibu-ibu yang bekerja di luar negeri. Apa hukumnya kami sholat habis mencuci daging babi? Dan rupanya dia bekerja di rumah itu, dia mencuci daging babi, habis itu dia mau sholat. Apa hukumnya? Saya katakan tak ada kerja lain, tak ada. Inilah satu-satunya kerja. Ini kerja bukan untuk cari kaya, hanya untuk cari makan. Lalu saya katakan sebelum berangkat kerja, ambil air tanah, masukkan ke dalam botol, masukkan ke dalam tas, bawalah ke tempat kerjamu. Nanti setelah kau mencuci daging babi itu, lalu siramkanlah ke tangan air tanah itu 1 kali siram, lalu kemudian siram pakai air suci, air mutlak 6 kali,
karena disyaratkan dalam Islam mencuci 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Setelah itu berwuduklah engkau, setelah berwuduk barulah sholat. Begitulah anak bangsa ini di negeri yang begitu hebat hasil alamnya, ternyata masih ada sekelompok saudara kita yang amat sangat sulit mencari makan. Bukan cari kaya, bukan cari uang untuk beli mobil, bukan cari uang untuk bangun rumah, hanya untuk menutupi kebutuhan pokok yang bernama makan. Jadi kalau kita bandingkan dengan itu, datanglah syukur kita kepada Allah. Kerja kita tidak terhalang, ibadah kita pun bisa tidak terhalang. Dengan itu datanglah rasa sayang kita kepada waktu yang sia-sia, tak berguna, tak bermanfaat. Sampai waktu, kata Nabi SAW, yang paling baik itu adalah intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Kita yang menunggu salat itu, nampak ada waktu jam menunjukkan pukul sekian, 15 menit sebelum azan kita sudah siap-siap. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk ke dalam masjid, maka yang dilaksanakan pertama kali salat sunat tahiyatul masjid, lalu setelah itu salat qabliyah. Tentu saja bekerja di sini zuhur dengan asar, qabliyah zuhur. Tentang qabliyah zuhur kata Nabi, man shalla isnatai asyarata rakaah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan satu tempat dalam surga. Apa itu yang 12 rakaat? 4 rakaat belum zuhur dengan tetap satu jam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Saya ulang sekali lagi, 4 rakaat sebelum zuhur, rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib yang muakkad, yang kuat. Adapun 6 rakaat lagi rawatib juga, tapi tidak muakkad, tidak begitu kuat. Kita tetap laksanakan 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. 6 rakaat kita tetap laksanakan. Ini adalah ibadah-ibadah yang kalau tidak kita sempat-sempatkan. Beribadah ini kalau menunggu sempat tak akan sempat. Nantilah ini sedang sibuk betul, banyak laporan, banyak kerjaan, pemasangan instalasi, menghitung segala macam. Nantilah menunggu waktu luang, ternyata tak akan pernah ada datang waktu luang. Nantilah setelah pensiun, ternyata malaikat maut datang tak menunggu pensiun. Oleh sebab itu maka beribadah ini sempat-sempatkan, beribadah ini luang-luangkan. Adapun prestasi zakat PLN yang luar biasa, saya sudah melihat dengan mata kepala saya. Beberapa kelas dibangun dan saya ikut meresmikannya di suku Akit namanya, dibangun oleh PLN. Kelas dari ibu kota provinsi pergi lagi ke pulau, dari pulau itu naik pompong lagi sampai ke pulau kecil lagi, dibangunkan di situ. Saya tanya, ini dari mana? Ini bantuan dari zakat PLN. Bahwa ada sebagian orang yang meragukan zakat ini, maka sesungguhnya pada zaman dulu ada 3 zakat. Yang pertama zakat perdagangan, karena orang Makkah itu berdagang. Yang kedua zakat pertanian, karena orang Madinah itu bertani. Yang ketiga zakat peternakan, karena orang Badui itu beternak. Inilah 3 zakat pokok waktu itu: berdagang, bertani, beternak. Tapi zaman sekarang ada orang yang tidak berdagang, tidak bertani, tidak beternak. Tidak berdagang, tidak bertani, tidak beternak, tapi penghasilannya lebih besar daripada pedagang, lebih besar daripada petani, lebih besar daripada peternak. Pengacara misalnya, dia duduk di sidang, dalam satu perkara dia dapat 100 juta, 1 miliar. Tukang gambar, arsitek yang menggambar kondominium, bangunan, 1 kali gambar dia bisa mendapat uang ratusan juta. Dokter spesialis misalnya, belum lagi dia berikan obat, belum lagi dia periksa, baru dipegang-pegangnya dia udah 7 juta, 5 juta. Jadi begitu banyak uang yang beredar. Maka wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkanlah zakat dari hasil usahamu. Dalil umumnya adalah diungkapkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih zakat, keluarkanlah hasil usahamu. Maka di situ ayatnya umum, segala hasil usaha. Apakah pada zaman dulu sudah ada zakat profesi ini? Ya, zakat profesi sudah diwajibkan oleh para salafus salih. Di antaranya adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu tip zakat dari pegawai-pegawai kerajaan. Bahkan tidak hanya dari zakatnya, hadiah-hadiah bonus dikeluarkan zakat. Kalau itu zakat
zakat ini bukan orang-orang zaman sekarang. Ini bukan ijtihad kontemporer, tapi zakat sudah ada. Zakat pendapatan ini sudah ada pada zaman salaf. Ya bin Abi begitu juga sudah mengutip pegawai-pegawai karenanya. Oleh sebab itu maka kalau pegawai hari ini dikutip zakatnya, zakat si 2,5, maka sesungguhnya mengikut tradisi salaf. Muawiyah itu salaf dan Umar bin Abdul Aziz itu juga salaf. Salaf artinya orang yang hidup 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abad. Satu abad sesudah itu. Satu abad sesudah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Maka di kalangan salaf pun zakat profesi ini sudah ada. Untuk lengkapnya bisa dilihat disertasi berjudul Fikih Zakat yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tebal hampir 2 kali Al-Quran tebalnya. Fikih zakat di antaranya adalah bercerita tentang zakat profesi ini. Adapun masalah haul yang mesti disimpan dalam setahun, ada 2 pendapat tentang ini. Pendapat pertama mengatakan tidak ada haul, karena hadis tentang haul itu ada periwayatnya yang dhaif kata Imam Ahmad. Maka kalau periwayatnya dhaif, hadis itu dhaif. Kalau hadis dhaif tak bisa jadi dalil hukum. Yang kedua, saya tetap berpegang ada haul. Tapi andai berpegang ada haul mesti disimpan setahun, maka tetap boleh ta'jiluz zakati qabla awaniha. Boleh menyegerakan zakat sebelum waktunya datang. Jadi kalau kita wajib zakatnya itu setelah pegang setahun, maka sebelum sampai setahun boleh kita keluarkan zakatnya duluan. Nanti setelah setahun kita tidak perlu lagi keluarkan zakatnya untuk tahun itu, karena sudah kita keluarkan duluan. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu pegawai karyawan PLN yang mengeluarkan zakatnya sudah dikeluarkannya dalam setahun ini, maka untuk yang tahun itu dia tidak wajib lagi keluarkan zakat setahun karena sudah dikeluarkan duluan. Akan tetapi kalau dia disimpan di bank, lalu kemudian disimpannya itu selama setahun, misalnya untuk saat ini sesuai nisabnya, kalau di bawah 20 keping uang dinar tidak ada zakatnya. Jadi Islam itu agama yang cukup adil, ada ambang batas, bukan setiap dapat uang lalu ada zakatnya. Maka ditetapkanlah berapa baru wajib zakat, 20 keping uang dinar. Zaman Nabi tidak dipakai uang kertas, uang perak namanya dirham, uang emas namanya dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. Dari mana datang 4,25 gram ini? Zaman Nabi kan tak ada gram. Maka sesungguhnya dinar itu disimpan di museum-museum. Hebatnya agama Islam, mud untuk mengukur takaran zakat fitrah masih ada sampai sekarang. Di Museum Kairo, di Museum Makkah ada. Uang dinar yang 1 logam emas itu 4,25 gram sampai hari ini masih disimpan oleh para ulama dan beratnya itu 4,25 gram. Kalau punya 20 keping uang dinar baru wajib keluar 2,5%. Jadi itulah angka yang ditetapkan oleh ulama fikih ahli zakat. 1 keping 4,25 gram kali 20 keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram angka mati, tidak bisa ditawar-tawar. Siapa saja yang memiliki penghasilan setahun 85 gram emas, maka dia, kenapa pakai emas? Karena tidak ada mata uang yang paling stabil di dunia ini kecuali emas. Dolar, kita tahu bagaimana dolar naik turun. Begitu juga dengan mata uang yang lain. Oleh sebab itu mata uang paling stabil emas, maka patokan yang dipakai 85 gram emas. Jadi harga emas boleh naik turun, tapi 85 gram ini harga mati. Jadi kalau hari ini 1 gram emas 1 juta, 85 gram emas berarti 85 juta. Siapa saja yang menyimpan uang 85 juta dalam 1 tahun, maka dia 2,5%. Cara menghitung 2,5%, kalau 1 jutanya itu 25.000, maka 10 juta 250.000, maka kalau ada 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau ada 1 miliar berarti 25 juta. Mudah-mudahan semua pegawai PLN punya tabungan 1 miliar. Baru keluar suaranya. Oleh sebab itu, maka zakat yang sudah dikeluarkan dari mulai bulan, kita hitung Zulqa'dah. Ini adalah hari terakhir Kamis bulan Safar. Setelah ini kita pun akan masuk insyaallah hari Ahad, itu hari pertama bulan Maulid. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Jadi kalau mengingat-ingatnya itu memang mesti kita ingat bulan Hijriah, momen Maulid. Oke. Jadi kalau pada bulan Maulid dia membayar zakat, maka setahun ke depan Maulid 1443 tidak perlu lagi dizakatinya yang penghasilan selama setahun ini, karena sudah dikeluarkan duluan.
Tapi ketika dia simpan uang itu di bank sampai nisabnya 85, hitung kapan sampainya? Sampai nisabnya 85 gram pada bulan Muharram. Maka adalah catatan 85 gram bulan Muharram. Sampai tahun depan, maka dikeluarkan zakatnya 2,5 sen. Simpel yang saya kasih tahu tadi, tapi ingin juga, Ustadz, bagaimana caranya biar supaya kita seumur tak berzakat? Tadi ambang batasnya 5 gram. Ya, jangan sampai 85 gram. Jangan sampai 85, jangan sampai 85 juta. Jadi diintip-intiplah tabungan itu. Begitu sampai tabungan itu 80 juta, beli tanah. Sampai 80 juta, 81, 82, 83, udah ada sedikit lagi 84, buat kos-kosan. Itu insya Allah seumur hidup tidak akan berzakat, sampai pensiun tak akan berzakat. Tapi ingat, cara Allah untuk mengeluarkan duit itu ada saja. Bisa lewat jantung koroner, diabetes meletus, asam urat. Saya sekedar ngasih tahu. Kalau tak percaya, ya tes sajalah, coba-coba. Allah Subhanahu Wa Taala, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat kepada engkau daripada urat lehermu sendiri. Allah itu tahu. Bagaimana tahunya Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak pernah tidur. Oleh sebab itu maka zakat ini kesadaran kita sendiri. Tidak akan mungkin badan amil zakat PLN mengutip satu-satu datang ke rumah memaksa, tidak. Karena sifatnya sukar. Kita hitung sendiri, kita bayarkan sendiri. Tapi ada juga orang yang dia pakai kecerdasan akalnya untuk mengakal-akali zakat. Kata dia, ini saya tidak bisa bayar Pak Ustadz, karena dia berpendapat bayar zakat ini neto, bersih. Jadi dia mau dipotong 2,5% setelah keluar semua. Potongan air, potongan listrik, walaupun orang PLN tetap juga bayar listrik. Potongan belanja, potongan ini tidak. Maka sesungguhnya dikeluarkan dalam bentuk bruto, kosong, kotor. Setelah dikeluarkan, kalaulah zakat itu, saya menjadi tim sosialisasi zakat itu bertahun-tahun. Dari tahun 2009, pulang dari Maroko 2007, 2009 saya menjadi tim sosialisasi zakat. Masuk kantor, keluar kantor, BUMN, perusahaan, bank, sosialisasi zakat. Berjam-jam kita sampaikan materi. Ketika pertanyaan, ada pertanyaan, mohon maaf Pak Ustadz, kami ini fakir miskin semua, tak ada yang bisa dizakati, hutang kami banyak. Jadi dia berpedoman bahwa orang yang banyak utang katanya tidak keluar zakat. Siapa yang banyak utang maka tidak berzakat. Keliru. Yang dimaksud dengan utang itu adalah jurus 3+2. Yang dimaksud 3+2, siapa saja yang berdagang, jualan, bisnis. Mungkin Bapak sehari-hari pegawai PLN, tapi dia ada bisnis di luar, banyak bisnis, nalar bisnisnya hidup. Begitu dia dengar ada bisnis ini, dia jual, ini jual. Apa bisnismu sekarang? Janda bolong, jual, semua jual. Itulah yang berlaku, itu utang tidak bayar zakat. Utang membuat orang tidak bayar zakat itu bukan pada zakat pendapatan, tapi pada zakat perniagaan, perdagangan. Jurusnya 3+2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi, 3+2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Jadi kalau ada orang jualan rumah makan, dihitunglah semua. Ikan, beras, semua sewa, ruko, segala macam. Modal yang diputar selama setahun, ditambah piutang, ditambah untung. Setelah dihitung 3 ini, baru dikurang utang, dikurang rugi. Setelah dikurang utang, kurang rugi, ternyata di bawah 85 gram. Itu tidak wajib bayar zakat. Tapi utang yang dimaksud adalah hutang yang terkait dengan bisnis rumah makannya tadi. Bukan hutang rumah, hutang mobil, hutang motor, bukan. Karena kalau dihitung semua utang, tidak ada orang di Indonesia ini yang bebas hutang. Karena memang hutang ini udah jadi tren sekarang. Semua orang berutang, semua diutang. Rice cooker pun hutang, komputer. Satu-satu yang lunak di rumah itu bininya.
itulah yang lunas, karena diwajibkan Pak Kuah. Lain daripada itu hutang. Oleh sebab itu yang dihitung hutang itu adalah hutang yang terkait dengan bisnis perniagaannya itu saja. Adapun tentang masalah zakat patan, maka hutang tidak perlu berpengaruh. Maka ini kan peresmian masjid Pak Ustaz. Kenapa Pak Ustaz cerita zakat? Karena setiap cerita salat si Allah bercerita zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menunaikan salat dan mengeluarkan zakat dari harta yang sudah kami berikan kepada Allah, kepada manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berzakat, salatnya tak diterima Allah. Karena salat itu isinya doa. Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Doa di solat itu tidak diterima Allah gara-gara tidak membayar zakat. Ada kata Nabi SAW, rajulun, seseorang, as'as, rambutnya kusut, albar, rambutnya berdebu, yang muddu yadayhi ila sama, tangannya ditengadahkannya, diangkatnya ke langit. Lalu dia berkata kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Allah 4 sab. Ta'amu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkannya makanan haram dan dia menerima makanan haram. Makanan haram. Ini makanan ini halal semua. Kenapa disebut Arab? Makanannya halal tapi dibeli dari uang haram. Oleh sebab itu di PLN saya tidak ragu sedikit pun untuk memakan makanannya, karena saya tahu mereka semuanya berzakat. Kalau di kantor-kantor lain agak ragu juga sedikit. Tapi di kantor PLN kita tahu, sudah lama berkenalan, sudah melihat hasilnya lah nyata bahwa zakat itu dibangunkan ke masjid, dibangunkan ke sekolah. Oleh sebab itu yang selama ini pegawai PLN tidak hanya di Palembang, saya bicara ini dalam nasional karena ini acaranya di streamingkan ke seluruh pegawai PLN dimanapun berada, bil khusus Palembang, bil khusus Sumatera Selatan, secara umum Sumatera dan Kalimantan, secara umum seluruh Indonesia. Maka yang masih ragu-ragu lagi tentang zakatnya, bayarlah zakat. Sehingga nanti di akhirat kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai pegawai PLN, kenapa kau tak bayar zakat?" Karena Ustaz Abdul Somad waktu meresmikan masjid, dia cerita masjid aja, tak ada cerita zakat. Sudah kuceritakan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Kalau tak juga mereka mau dan masih mencari-cari alasan, karena sesungguhnya kita mengaji ini adalah sebagai panduan untuk beramal. Kita mengaji ini adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Sekarang banyak orang memilih-milih mazhab hanya untuk membenarkan apa yang ada. Salat, apa hukumnya kalau akikah seekor dengan anak laki-laki? Kalau menurut mazhab Syafi'i, anak laki-laki 2 ekor kambing. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, anak laki-laki 1 ekor kambing. Ah, kalau gitu saya Hanafi aja lah Pak Ustaz. Kamu ini mau mengaji atau mau mencari mudah-mudahnya saja? Oleh sebab itu maka kita mengaji ini adalah, kalau diimbang-imbangkanlah antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, tak dapat kita hitung, tak dapat kita bayar. Berapa tetesan darah yang dicuci oleh buah pinggang, berapa denyut jantung. Kita baru tahu nikmat itu kalau dia sudah hilang dari diri kita. Oleh sebab itu pergilah ke rumah sakit, tengoklah orang yang operasi cangkok jantung, tanyakanlah orang bagaimana katup jantung, lihatlah orang bagaimana mencuci darah, keluar dari badan, masuk ke dalam selang, masuk ke dalam mesin, 5 jam, 9 jam berada di rumah sakit, sakitnya tak terkatakan lagi, duitnya, waktunya. Oleh sebab itu ketika kita diberikan Allah kesehatan ini, nikmat Allah dia titipkan kepada kita. Oleh sebab itu maka bayarlah zakat, ini yang paling tinggi. Apakah setelah zakat itu kita tidak memberikan yang lain? Kita berikan yang lain. Alhamdulillah tadi penyerahan yang luar biasa kepada anak yatim, kepada guru mengaji, ini yang disebut dengan sedekah. Subhanahu wa ta'ala sudah membagi, ada kotak-kotaknya. Ada kotak yang wajib namanya zakat, tapi ada kotak yang sunat namanya
infak dan sedekah. Tapi Allah Maha Adil, yang bisa kasih duit namanya infak, yang tak bisa kasih duit namanya sedekah. Sedekah itu lebih ringan, lebih di bawah lagi daripada infak. Kasih duit, kasih semen namanya infak. Tapi kalau kasih ibu bukan materi namanya sedekah. Makanya senyum itu disebut dalam hadis sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Tapi zaman sekarang sedekah senyum pun payah karena pakai masker. Tak tahu dia entah senyum tak apa, tiba-tiba keluar aja suara. Oleh sebab itu Allah Ta'ala Maha Adil, likulli sulama minkum sedekah. Di setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekah. Jadi tukang-tukang kita yang membangun masjid ini, nampaknya duit dia tidak keluar, tapi tetes 10 keringat dia, walaupun dia dapat upah, dapat gaji dari PLN, maka sesungguhnya kalau dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dia beramal, itulah pentingnya niat. Jadi apa yang membedakan orang beramal dengan tak beramal? Adanya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu dinilai sesuai dengan niatnya. Dia tukang berangkat dari rumah, pergi kemari untuk kerja, memasang lantai, memasang kubah, memasang lampu, tak sesungguhnya yang untuk kerja cari duit, belanja dapat. Tapi kalau dia niat untuk bukan dengan materi, tapi dengan kerja, dengan tersebutnya, kerjanya, dengan tenaganya, dia dapat dua-duanya, mengalir juga pahalanya untuk dia. Oleh sebab itu maka amal yang besar ini, maka setiap GM, setiap pimpinan, setiap pegawai, setiap karyawan, setiap direktur mesti berpikir dalam kepalanya, kalau saya tugas di sini 3 tahun, 5 tahun, apakah saya buat masjid baru? Apakah saya membuat panti baru? Apakah saya membantu anak yatim fakir miskin? Atau merenovasi masjid yang lama menjadi baru? Atau menaikkan masjid yang di bawah yang sebelumnya kalau hujan sedikit saja banjir naik ke atas? Alhamdulillah, masjid ini naik ke atas, yang di bawah kendaraan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka nikmat besar ini mesti di-share, mesti disampaikan ke orang lain. Kalau tidak, maka dalam Islam kita hanya sekedar untuk diri kita saja. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup, pernah berjalan di atas muka bumi, pernah bernapas, pernah dikasih Allah SWT nikmat kerja halal, pernah diberikan Allah SWT sebagian harta, pernah dijadikan Allah Ta'ala punya jabatan, tapi tak pernah dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia, makhluk yang paling rugi. Allah Ta'ala mengatakan mereka yang tak menggunakan telinga, tak memakai mata, tak memakai hati, tak memakai pikiran ini, ulaika kal an'am. Mereka ini macam binatang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau pekerjaan ini, kalau kita peturutkan tak ada selesainya. Pagi selesai datang petang, petang tak selesai datang malam, malam tak selesai datang besok pagi. Habis itu segera mati, lupa. Hidup ini macam mimpi saja. Hidup ini macam mimpi. Yang baru sadar nanti bahwa dia sudah terjaga ketika sudah mati. Ketika manusia ini mati, keluar roh dari jasad, barulah dia sadar rupanya dia selama ini hanya mimpi panjang. Apa mimpinya? Mimpi jadi pegawai PLN. Berapa banyak orang yang termimpi-mimpi sangat ingin jadi pegawai PLN. Di antaranya protokol kita tadi, sangat ingin jadi pegawai PLN. Berapa orang yang ikut tes tak lulus jadi pegawai PLN. Tapi orang tidak bersyukur kalau dia tidak mengetahui niat baik orang. Dia tak bersyukur kalau dia tidak pernah gagal. Oleh sebab itu kenikmatan besar ini mesti disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Kata Nabi SAW, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak berterima kasih kepada manusia. Bagaimana mensyukuri nikmat ini? Mensyukuri dengan lidah, banyak-banyak berzikir, bertasbih, bersolawat. Bagaimana mensyukuri dengan tangan? Gunakan tangan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mensyukuri dengan hati, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Mensyukuri dengan harta, banyak-banyak berinfak, berwakaf, berzakat dan bersedekah. Pada akhirnya, la in syakartum, kalau kau syukuri nikmatmu ini, la azidannakum, pasti ku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kau kufur, tak kau syukuri, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas diresmikannya pemakaian Masjid Nurul Ikhwan PLN Kota Pelang, PLN Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kota-kota lain, masjid-masjid lain, sehingga bagi yang ragu membuat bagaimana masjid yang efektif, bisa masjid di atas, parkir di bawah, datanglah ke Palembang, studi banding sekaligus makan PMP kapal selam. Dapat dunia, dapat akhirat. Nanti setelah melihat bagaimana cara membangun masjid 10 bulan,
bagaimana masjid bisa efektif, bagus, bagaimana masjid tidak hanya dinikmati oleh orang PLN tapi sekitarnya mendapat rahmat, maka dia menjadi amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik diikuti oleh daerah lain, terinspirasi daerah lain dengan masjid ini, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang lain yang melakukannya. Datang orang Papua kemari, datang orang Sulawesi kemari, datang orang Aceh kemari, dia buat sama macam ini di tempat dia. Kalau begitu ruang ini sempit, tak ada tempat parkir, kami buat parkir di bawah, masjid di atas. Atau dia berpikir lain, nah biar jangan sama, kita buatlah parkir di atas, masjid di bawah. Falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, maka pahala mereka tetap mengalir juga. Ini yang disebut dengan multi level marketing, tapi bukan 5% 10%, tapi mendapatkan lipatan ganda yang tak terhingga. Inilah yang akan mengalir sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Di antara yang tetap mengalir adalah shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, mudah-mudahan rezeki kita barokah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya ucapkan tahniah, selamat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Staf Haji Pusat RC MA Psti. Baik Bapak Ibu yang izin Muhammad, ini tidak rugi ngomong dengan Nadia Najib. Kalau Ustaz Somad ceramah sebelum 10, tolong ada sesi tanya jawab. Ada yang nak ditanya ke Pak Sugiharto, nak bertanya? Sahabat aku kalau mati lampu, dapat mati lampu berkawan aku dengan bapak itu. Pak Sugiharto, mana cerita pernah aku nak ngeras. Nah, cuman nomor lampu itu demi sekolah beli tidak diangkat lagi. Baik, ada mungkin ibu-ibu nak bertanya. Biasanya ibu-ibu ini tidak nak bertanya, hukumnya menjadi kredit. Bunda ada yang ditanya ke? Di luar ada, bukan di somiknya Jabo sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang terhormat, saya mau tanya, karena saya punya cita-cita untuk membuat yayasan sosial atau semacam panti asuhan dan sudah siap lahannya. Apakah boleh zakat penghasilan saya itu saya simpen untuk ngumpulin supaya saya bisa bangun tempat tersebut? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang amat sangat ketat. Zakat tidak boleh keluar dari 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara, zakat hanya boleh untuk fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf baru masuk Islam, wa fir riqab, hamba sahaya yang mau memerdekakan diri, wal gharimin, orang yang dililit utang, wa fi sabilillah, untuk perang melawan Israel, wa ibnis sabil, dan orang yang putus belanja waktu musafir. Maka pembangunan panti asuhan tadi tak masuk dalam 8 asnaf. Jadi nanti kalau ada ustadz mengatakan uang zakat tak boleh untuk panti, uang zakat tak boleh untuk masjid, uang zakat tak boleh untuk beasiswa, ini pendapat yang pertama yang amat sangat ketat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nama kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib atau disebut Tafsir Al-Kabir. Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606 Hijrah. Pendapat dia ini dikutip oleh ulama Al-Azhar, namanya Syekh Atiyah Sokar. Ditulis dalam kitab namanya Fatawa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar Kairo Mesir. Di situ dikatakan bahwa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun. Di antara yang 8 itu ada salah satu namanya fisabilillah. Sabilillah itu tidak hanya perang.
Sabilillah itu tidak hanya untuk beli tombak, beli pedang, beli tank, beli baju besi untuk melawan orang kafir. Tapi yang dimaksud sabilillah di situ adalah semua jalan untuk mengagungkan agama Allah. Di situ diberikan contoh oleh Syekh Atiyah Saqar, andai ada suatu masjid. Masjid ini berseberangan dengan kampung. Antara kampung dengan masjid ini ada jembatan. Lalu tiba-tiba jembatannya roboh. Maka duit zakat boleh dipakai untuk membangun jembatan. Kenapa? Karena membangun jembatan itu juga sabilillah untuk mengantarkan orang kampung ke masjid. Sampai begitu. Oleh sebab itu maka pemerintah Malaysia memberikan zakat 6.000 ringgit dulu. Kawan saya di Malaysia dapat zakat 6.000 ringgit setahun dari kerajaan. Jadi zakat mereka per kerajaan. Kerajaan Perlis, Kerajaan Terengganu, Kerajaan Selangor. Itu setiap kerajaan memberikan zakat yang bervariasi. Kebetulan kawan ini dapat zakat setahun 6.000 ringgit kali 3.000 18 juta kali 3.500 lebih kurang 20 juta setahun. Abdul Somad 4 tahun di Mesir seperak haram dapat zakat. Jadi saya mau menjelaskan pendapat yang kedua ini lebih longgar. Zakat itu bisa dipakai untuk beasiswa, zakat bisa dipakai untuk bangun jembatan, zakat bisa selama terkait dengan agama. Jadi kalau dipakai pendapat yang kedua, ibu bisa menyimpan duit ibu, lalu kemudian ibu belikan. Kenapa? Karena itu terkait dengan anak-anak juga yang tak mampu, nanti terkait dia akan menolong agama. Subulullahi katsiratun. Itulah dua pendapat. Saya selalunya kalau menjawab suatu pertanyaan itu tidak memaksa untuk satu pendapat. Saya ceritakan dua-duanya, silakanlah pilih. Tapi menurut hemat saya, sebaiknya untuk panti asuhan baiklah digalang penggalangan dana dalam bentuk infak atau sodakoh. Kenapa? Untuk keluar dari khilaf. Kalau ada suatu ikhtilaf, maka kaedahnya al-khuruf minal khilafi aula, keluar dari ikhtilaf lebih utama. Buat penggalangan dana pembangunan panti yatim, karena orang yang mendustakan anak yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, itulah pendusta agama, kata Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Pendustaan agama bukan orang yang pakai sabu-sabu. Pendustaan agama bukan orang yang buka aurat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak memberi motivasi untuk ngasih makan fakir miskin. Oleh sebab itu usaha ibu sudah baik, tanahnya sudah ada, jamaah PLN, jamaah yang ada mendengar jamaah ceramah ini tinggal membuat penggalangan dana, membantu mudah-mudahan berdiri panti yatim sehingga kita tidak tergolong orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan niat baiknya sampai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Nah, sudah dua pendapat aktif itu ke MC dapat. Baik, silakan. Ya, tunggu Pici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, jadi yang pertama, sholat sunat subuh itu katanya dunia dan sisinya. Terus kalau kita sholatnya di rumah itu sama nggak? Itu pertama. Yang kedua, wudhu. Kalau wudhu kita sudah wudhu terus menyentuh istri kita, apakah itu batal Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Disebut dia dengan rakaat al-fajri, disebut dia dengan rakaat qabliyah subuh. Bagi yang pakai usolli sunnata subuhi rakaataini qabliyatan. Waktunya dari azan sampai ke iqamat. Jadi kalau bangunnya itu sudah azan subuh, dia di rumah, apakah dia langsung sholat subuh atau qabliyah subuh? Qabliyah subuh dulu. Andai terbangunnya itu sudah terlambat, apakah hilang waktu qabliyah? Tidak. Andai dia di masjid, masuk ke dalam masjid, tiba-tiba iqamat, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia langsung salat subuh. Setelah salat subuh dia qabliyah subuh, qada diganti qabliyah subuh. Satu-satunya salat qabliyah yang diganti Nabi adalah qabliyah subuh. Saking pentingnya qabliyah subuh. Rakaat pertama ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua ayatnya qul huwallahu ahad. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim membuat satu bab khusus. Waktunya dari azan sampai iqamat.
jumlahnya 2 rakaat, ayatnya qul yalhu, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Jadi dilaksanakan di rumah hukumnya boleh. Qabliyah itu tidak hanya di masjid saja. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh berjamaah dengan sholat isya berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Kenapa mereka tak tahu? Karena Allah tak kasih tahu. Allah mau kasih surprise bagi mereka yang datang sholat subuh berjamaah. Ini tentang qabliyah subuh. Yang kedua tentang bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang tak mahram. Istri itu mahram karena nikah, tapi dia tidak mahram karena nasab. Yang dimaksud di sini mahram nasab. Apa beda mahram nasab dengan mahram nikah? Mahram nasab tak ada syahwat, tak ada nafsu. Orang dengan anaknya, kalau ada orang bernafsu dengan anaknya, ikat biar kami bawa ke panti sakit jiwa. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan itu kan istrimu, istrimu itu kan mahrammu, maka tak batal wudu'mu. Yang dimaksud mahram di sini bukan mahram nikah, tapi mahram nasab. Yang tak batal itu dengan anak, dengan emak, dengan adik emak, dengan perempuan yang mahram karena nasab tadi, bukan karena mahram karena nikah. Nah, setelah jelas itu, setelah jelas mahramnya beda, baru saya jelaskan menurut mazhab. Menurut mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua dulu, namanya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi, tinggalnya di Kufah, Irak sekarang, meninggalnya tahun 150 Hijrah. Menurut mazhab Hanafi, bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak batal wudu, karena makna ayat aula mastumun nisa. Kalau kamu menyentuh perempuan, makna menyentuh di situ, makna menyentuh di situ jima, bukan sentuh kulit. Tapi karena bahasa Quran itu tidak vulgar, bahasa Quran itu tidak porno, maka dia tidak katakan jima, dia katakan menyentuh. Tapi makna menyentuh di situ jima. Jima baru batal wudu. Kalau sekedar menyentuh tak batal menurut Hanafi. Itu makanya orang India, Pakistan, Bangladesh banyak dia menyentuh-nyentuh di Masjidil Haram waktu dia tak batal karena mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu yang paling banyak di dunia ini, Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Kufah, Irak. Mazhab yang kedua Maliki, nama imamnya Malik bin Anas, tinggalnya di Madinah, makamnya di Baqi samping Masjid Nabawi. Meninggal tahun 179 Hijrah. Menurut mazhab Maliki, bersentuhan laki-laki pun yang tak mahram batal kalau ada syahwat. Kalau tak ada syahwat tak batal. Bersahwat baru batal, tak bersahwat tak batal. Yang ketiga mazhab Syafi'i, nama imamnya Muhammad bin Idris, makamnya di Mesir, di Kairo, meninggal tahun 204 Hijrah. Menurut mazhab Syafi'i, asal bersentuh laki-laki perempuan, mau bernafsu tak bernafsu batal, bernafsu tak bernafsu batal wudu. Abdul Somad pilih pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa pendapat itu yang Ustaz pilih? Karena saya dari kecil belajar mazhab Syafi'i, di sekolah belajar mazhab Syafi'i, di Mesir belajar mazhab Syafi'i, dan menurut saya pakai mazhab ini lebih selamat. Lebih selamat apanya Pak Ustaz? Misal saya berwudu dari rumah, pergi undangan ke hotel, sampai di hotel mengucapkan selamat ke mempelai, selamat ya, selamat. Saya udah jaga, tapi yang perempuan itu disentuhnya ujung jari saya. Lalu kemudian saya sholat, Allahu Akbar. Datang setan berbisik, Abdul Somad, wudu kau batal. Kata saya, tidak, aku tak bernafsu. Kata setan, ada sikit gitu. Dan berkata-kata dalam pikiran. Tapi kalau saya pergi ke toilet, saya berwudu lagi, saya ulang wudu, saya sholat, maka hilang itu semua, hilang kata-kata. Itu makanya mazhab Syafi'i itu dikatakan asyaddu ihtiyatan, tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi, di antaranya dalam masalah wudu ini. Yang kedua masalah imsak waktu subuh. Mazhab Maliki tak ada imsak. Saya tinggal di Maroko, mazhab Maliki. Maliki itu yang paling banyak mazhab Maliki, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia, Irak, sebagian Mesir. Banyak mazhab Maliki.
Dalam mazhab Maliki tidak ada imsak. Jadi kulu, makanlah, wasrabu, minumlah sampai azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kami di Maroko tidak ada itu sirine imsak. Jadi kami makan aja, makan, tiba-tiba azan, mulut berisi. Mazhab Syafi'i tidak begitu. 50 ayat sebelum azan ada imsak. Jadi waktu itu belum ada jam, maka dipakai 50 ayat. Setelah dihitung-hitung 50 ayat itu diagak-agak lebih kurang 10 menit. Itulah maka ada imsak di tempat kita. Kalau hidup lampu, tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Setelah bersih mulut, gosok gigi, baru kemudian terdengar azan. Jadi lebih hati-hati sehingga tidak ada was-was. Demikian. Allahu a'lam. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz Abdul Somad, begini Ustadz, kita kan sebagian besar dari pegawai PLN ini sudah dipotong zakat penghasilannya ya Ustadz ya. Nah mungkin sebagian besar dari kita misalnya bisa menyimpan dari tabungan yang dari penghasilan yang kita sisihkan itu berupa tabungan, apakah itu berupa tabungan di bank ataupun emas. Nah apakah itu ketika sudah mencapai nisabnya lagi 85 gram, apakah itu kita juga wajib kembali untuk mengeluarkan zakatnya atau seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya cerita teknis. Tidak masuk yang tadi itu. Kita hitung mudah dari Januari lah ya. Januari, kita hitung mudah dari Rabiul Awal, bulan Maulid. Rabiul Awal 1442, yaitu bertepatan nanti dengan November, sudah keluarkan zakatnya. Kebetulan ibu dapat 10 juta. Amin. Banyak yang tak setuju. 10 juta 250 ribu, 10 juta 250 ribu, 10 juta 250 ribu, 10 juta 250 ribu. Dari November, dari Rabiul Awal November. Maka Rabiul Awal garis miring November 2021, yang 120 juta kotor tadi tidak dikeluarkan lagi zakatnya karena sudah dikeluarkan duluan. Sudah dipakai untuk biaya anak sekolah, untuk itu, untuk ini. Yang kalau kotornya itu 120 juta karena 1 bulan 10 juta, maka tinggal berapa di situ, tidak ada lagi zakatnya karena sudah dikeluarkan